Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di transformasi Fourier 2D. Jadi transformasi Fourier continue 2D dari suatu fungsi spasial fxy didefinisikan dengan dimana f omega 1, omega 2 di sini kan 2D, berarti kan ada dua dimensi, yaitu makanya kenapa di sini nanti diintegralkan jadi 2 karena 2 dimensi, maka dari itu fungsinya pun radiannya itu nanti juga ada 2, makanya ada omega 1 sama omega 2, makanya dikuadratkan, diintegralkan 2 kali. Integral dari tak hingga sampai min tak hingga dengan fungsi fxy. Nah, ini ditambah lagi karena kan transformasi Fourier, makanya tetap ada E min J omega 1x plus omega 2y, karena kan fxy ya. Kok bisa ke bawah ini? Nah, jadi ini ya. Jadi ini 1 ya, sama ya, fxy-nya 1. Jadi maka ini fxy-nya 1, ini tinggal kita integralkan 1 sampai min 1 dx per dy. Dx dy bukan dx. Dimana kalau diintegralkan, berarti ini kan turun ya. Berarti makanya turun J omega-nya ini turun, J omega 2. Yang J omega 1 tetap di atas. Ini jadinya E min J omega 1, ini jadinya sin omega 2. Ini kok bisa jadi kayak gini? Ini kalian bisa buka bukunya Proakis, di situ ada tabel gimana pengubahan tabel dari domain waktu ke domain frekuensi itu bagaimana. Jadi udah ada kayak exactly, misalnya kalau EJ omega 1 itu nanti jadi sin X kayak gitu, jadi kayak gitu. Jadi nanti banyak fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi itu pengubahannya seperti apa, dari trigonometri sampai ke rumus biasa kayak gini. Ini ya, nanti jadi sin omega 2 sin omega 1 per omega 2 per omega 1. Maka ini spektrumnya, nah ini jadi kayak gini. Karena ya di dalam domain frekuensi itu memang nantinya itu yang kita cari spektrumnya. Karena kenapa? Ketika di domain spasial itu ditransformasikan jadi domain frekuensi. Nah, pada umumnya itu prinsip analisis dari untuk citra, pengolahan citra secara visual itu transformasinya itu menghitung spektrum dan nanti menampilkannya sebagai citra itu seperti apa gitu. Jadi makanya yang ditampilkan spektrum. Nah, ini sekarang ini tadi kan continuous, berarti dalam waktu continuous. Sekarang dalam waktu discrete, karena nantinya kita juga pengen ketika dalam domain frekuensi kita pengen transmisikan, otomatis kalau mau ditransmisikan sekali lagi pasti harus diubah ke dalam bentuk waktu discrete ya. Maka dari itu ini ada juga transformasi Fourier discrete kayak gitu. Karena discrete maka itu kita pasti ada n-nya ya, n dalam bentuk discrete. Jadi ft dalam bentuk discrete berarti fn. Makanya dft discrete Fourier transform dengan periode t-nya 1, ini jadi 1 semua dari fungsi fn, berarti fn-nya k-nya 0, 1, 2, 3 nih ya. Ketika k-nya 0, fn-nya 1 kan, orang ini 1 semua. Jadi fn ejn 0. Nah, n-nya ini ngikutin ini ya. Ini kan 0.
Jadi ini ya 1 per 1 sama dengan 4. Ini K sama dengan 1, berarti nanti K-nya ganti 1, N-nya ganti 1, Fn-nya 1 juga, sama dengan 0. Sampai seterusnya sampai K3. Dari hasil DFT untuk T, periode sampling yang berbeda, dia juga nilainya pasti akan berbeda. Jadi sehingga dalam proses perhitungan DFT, penentuan nilai periode T itu juga salah satu komponen yang penting sebagai acuan nanti frekuensi Nuikisnya itu seperti apa gitu ya. Dan minimal penyamplingan untuk discrete transformasi Fourier discrete itu minimal itu 2 kali frekuensi dari data yang mau diambil gitu. Jadi nggak bisa kalian misalnya N-nya tuh cuma 1 gitu, nggak bisa kan, kita nggak bisa benar-benar tahu karakteristik citranya seperti apa kalau kayak gitu. Jadi minimal itu 2 kali frekuensi dari datanya, atau maksimal tuh setengah kali periode dari nilai fungsinya boleh. Nah ini contoh lainnya ya, tinggal dimasukkan. Jadi ketika K-nya 0, FK-nya 12, ini kalian juga bisa bisa terlihat ini nanti ada bentuk real sama imajinernya. Nah, maka ini nanti dipisah unsur realnya, imajinernya berapa, maka dari itu nanti bentuk ini juga beda bentuk grafiknya. Jadi ada bagian real, bagian imajiner, bisa juga ada bagian magnitude sama fase-nya itu berapa kayak gitu.